Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini ada dua peserta sini ya. Bagus. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saya pertama-tama kita ucapkan lagi alhamdulillah karena kita bisa bertemu pada malam hari ini di hari yang ketiga. Biasa kita akan gunakan untuk membahas nahwu. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa kemarin? Sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan, maksudnya nahwunya. Oh, Isim. Boy, masuk. Tentang huruf jar ya. Huruf jar dan jumlah mufidah. Oke. Ingat kan? Tentang jumlah mufidah dan huruf-huruf jar. Nah, di sini kita akan membahas isim, mu'rab dan contoh-contohnya. Jadi Anda jelaskan dulu isim mu'rab itu secara globalnya. Dalam nahwu kan kita mengenal perubahan harokat akhir, betul? Ya. Nah, ternyata dalam bahasa Arab ada yang tidak berubah harokat akhirnya. Nah, itu dibedakan menjadi dua, yaitu mu'rab dan mabni. Mu'rab itu kata dalam bahasa Arab yang bisa berubah harokat akhirnya. Sedangkan mabni itu sampai kapanpun harokatnya tidak berubah. Contohnya kata aina. Aina artinya apa? Aina saya emang kemana? Iya. Di mana? Di mana ya? Itu mau sampai kapanpun, mau dijauhi oleh apapun, itu pasti nunnya berharokat apa di situ? Kasrah. Fathah. Fathah, ya. Jadi mau sampai kapanpun atau dimasukkan ke kalimat manapun atau didahului oleh kata apapun itu, mau di awal, di akhir atau di tengah, itu harokat nunnya fathah. Aina. Ya. Nah, itu contoh yang mabni, contoh yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Nah, misalkan kita dengar kata masjidun, ya. Itu contoh yang mu'rabnya, ya. Karena apa? Nanti suatu saat kita akan menemukan masjidun atau masjidan atau masjidin. Ya. Masjid. Itu secara global ya. Jadi dalam ilmu nahwu kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua ditinjau dari bisanya berubah harokat terakhirnya atau tidaknya. Yaitu ke dalam mu'rab dan mabni. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas yang mu'rab terlebih dahulu. Insya Allah mabninya di pertemuan selanjutnya. Mu'rab. Ya, kita langsung saja masuk sini. Macam-macam isim mu'rab. Pada penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mu'rab adalah kelompok kata atau isim yang berubah-ubah keadaan akhirnya. Keadaan akhirnya itu maksudnya harokat terakhir hurufnya. Kayak masjidun terakhirnya dal kan. Nah, dia bisa dun, dan atau din. Gitu. Itu keadaan akhirnya. Ada kala mu'rab bil harokah dan mu'rab bil harfi. Nah, kalau contoh yang masjid ini mu'rab bil harokah, masjidun, ya. Itu mu'rab bil harokah. Jadi ditinjau dari harokatnya. Sedangkan mu'rab bil harfi nanti antum bakal temui di misalkan isim musanna. Misalkan itu kan masjidani. Nah, itu kan dua masjid kan. Nah, untuk perubahannya nanti ada masjidaini. Jadi harokatnya nggak berubah, tapi huruf yang berubah. Dari alif nun jadi ya nun. Masjiduna menjadi masjidina. Nah, itu. Muslimu apa nih? Nggak ada masjiduna itu. Maksudnya muslimuna. Muslimuna menjadi muslimina. Waw nun menjadi ya nun. Itu yang dimaksud dengan mu'rab bil harfi. Paham ya? Ya. Oke. Nah,
Dalam ilmu Kalau nahwu, anu Ustaz, al-muslimuna. kenapa? Itu mu'rab bil apa berarti? Ya, ya. Coba bukan Nafi jawab. Itu mu'rab bil Eh, yang menggunakan alif lam harfi atau bil harokah? bil harakah. Kenapa bil harokah? Sedangkan muslimuna menjadi muslimina. Waw menjadi nun. Yang berubah bukan harokah tetapi hurufnya. Ya, nanti bisa dilihat nanti jadi contohnya ya. Jadi anak bilang kan mu'rab bil harokah dan mu'rab bil harfi itu. Kalau harokat itu yang berubah terakhirnya harokat ya, benar-benar harokatnya. Masjidun Iya. ya. Masjidan, masjidin. Lihat, dalnya yang berubah ya. Sedangkan muslimuna dan muslimina, nah itu perubahan dari waw menjadi ya. Betul? Oke, kita langsung saja masuk ke contoh ya. Nanti itu akan mengikuti kok di bawahnya. Dalam ilmu nahwu macam-macam isim mu'rab ada 9 macam, yaitu isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak muzakkar salim, isim jamak muannas salim, isim jamak taksir, isim maksur, isim mankus, asmaul khamsah atau asmaul sittah di sini. Lalu ada isim ghairul munsharif ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahasnya sampai muzakkar salim. Kalau dikit materinya, tapi memang butuh pemahaman yang lebih dalam. Ya, di sini ada 9 ya. Isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak muzakkar salim. Nah, kita fokus untuk 3 yang pertama ini. Kita langsung saja masuk ke isim mufrad. Suaranya jelas ya? Jelas Ustaz. Oke. Eh, Kata mufrad berarti tunggal, sendiri atau yang satu. Ya, ingat mufrad itu tunggal, sendiri atau yang satu. Maka dari itu dalam ilmu nahwu isim mufrad adalah isim yang memiliki makna tunggal. Ya, ini tergantung dari adatnya, dari jumlahnya. Misal kita dengar masjidun itu satu masjid kan. Nah, itu disebut dengan isim mufrad. Lalu kita dengar kolamun itu satu pulpen. Kitabun satu kitab atau satu buku. Ya, itu yang disebut dengan isim mufrad. Adapun alamat i'rabnya yakni dengan harokat domah ketika rofa, fathah ketika nasab, dan kasroh ketika jar. Nah, mungkin yang baru kita dengar di sini nasab dan rofa. Sedangkan jar, kemarin kan sudah kita tahu kan, majrur. Jar itu majrur sama saja. Keadaan suatu kata ketika harokat terakhirnya apa? Majrur. Misal ada huruf jar nih, lalu ada kata setelahnya. Nah, kata setelahnya berharokat apa? Kasro ya Ustaz? Iya, betul, kasroh. Tuh, kemarin kita belajar huruf jar, jangan sampai lupa ya. Majrur itu apa? Lalu macam-macam huruf jarnya gitu. Lalu di sini ada nasab atau nasab biasanya bacanya. Nasab itu ketika harokat terakhirnya fathah, dan juga untuk rofa harokat terakhirnya domah. Kalau masjidun berarti rofa nasab atau jar. Coba dijawab sama Bapak. Rofa itu apa Ustaz? Rofa itu keadaan kata dalam bahasa Arab, ya, keadaan ya, keadaan kata dalam bahasa Arab yang harokat terakhirnya domah. Jadi nggak bisa diartikan ke perkataan yang rofa itu artinya apa? Maksudnya istilah itu tuh, ya, istilah rofa, nasab, dan jar. Baik Ustaz. Ya.
Ada 3 dalam bahasa Arab, sebenarnya ada 4 ya. Cuman kalau untuk ke isim ini masih ke 3. Ini kan kita membahas isim ya. Nah, isim jangan lupa. Kalau rofa itu apa? Doma. Dhamma. Kalau nasab, Fathah. fathah. Kalau jar, Kasroh. kasroh. Ya. Jadi makanya kita bilang masjidun, berarti dia Masjidan. masjidun dia rofa, nasab atau jar? Rofa, Ustaz. Rofa. Ya, coba. Kalau misalkan coba Bapak Napi, kalau masjidan dia nasab, jar atau rofa? Jarak. Siapa? Masjidan. Masjidan dia rofa, jar atau nasab? Nasab. Karena Belum paham ini, Ustaz. ya apa? Karena fathah, Ustaz. Karena fathah ya. Ini ingat tergantung harokat terakhir ya, dibagi menjadi 3. Rofa itu doma ya, lalu nasab itu fathah, lalu jar itu kasroh. Ya, coba sini Bapak berlatih lagi. Coba kalau kitaban berarti apa? Kitabun. Kitaban, nasab, jar atau rofa? Lihat harokat terakhir ya. Ana dengar ya? Kitaban. Kitaban nasab. Karena Tidak jelas ini apa itu, Ustaz ya. Dahulu. baik. Coba ya. Dengar Bapak nanti coba. Dijawab oleh Bapak Saparta. Kitaban itu rofa, nasab atau jar? Pak Saparta. Oke, kalau nggak bisa Bapak Mahali Junaidi. Kitaban itu apa? Nasab, Ustaz. Karena Fathah. fathah. Ya, dengar ya. Perhatikan sini Oh, Bapak Napi. nasab, Ya, fathah. nasab karena harokat terakhirnya fathah. Kitaban. Ya, 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 ya. Ya. Lalu misalkan kitabin. Itu apa? Jar, Ustaz. Eh, Karena kasroh. Karena kasro. Ya. Coba sekarang Bapak Napi ya. kitabun. Eh, sama tadi itu nasab. Kenapa nasab? Ya, nasab karena dia apa? Baris baris apa itu? Tadi Bukan kan juga kota. Depan apa? kitabun. Tanwin. Kitabun. Kitabun. Lihat, harokat terakhir apa? Eh, Tanwin. Tanwin apa? Fatatan. Tanwinnya ada 3. Ada fathatain, ada kasrotain, dan domatain. Nah, itu apa? Domatain. 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 Nah, dalam ilmu nahu, kalau harokat terakhir ada doma, maka dia apa? Nasab. Nasab. Yakin? Ya. Kalau nasab, tadi kata Bapak Junaidi, fathah. Ya kan? Kitaban, baru nasab. Nah, sekarang kitabun. Kitabun. Ada di sini nih Bapak Napi nih. Biasanya itu. Mana-mana itu? Tadi yang garis bawahi. Oh, ketika fatah ketika
Ketika nasab dan kasrah, ketika jar. Dari sini baca ya. Harokat domah ketika rofa, fathah ketika nasab, kasroh ketika jar. Nah tadi Bapak Nafi kan kitabun itu domah kan, maka dia apa sekarang? Rafa. Rofa, iya. Paham ya sekarang ya? Ya. Jadi ini jangan sampai lupa nih. Ini akan terpakai sampai nanti berakhirnya belajar nahu. Ya, keadaan rofa, nasab, dan jar. Nah itu nggak ada bedanya sama nanti misalnya kita dengar marfu. Nah marfu itu artinya rofa maksudnya. Rafa dan ma. Lalu nasab itu mansub dan jar itu majrur. Lanjut ya. Siapkan dirimu selalu. Jaga kesehatan. Lanjut ya. Nah, di sini ada definisinya. Wa huwa ma laisa musanna wala majmu'an. Nah, ini ada salah typo, salah ketik ya sini. Itu di situ kayak tak ya. Sebenarnya wala majmu'an, wala mulhiqan bihima, wala minal asma'il khamsah. Nah, itu definisi dari isim mufrad yang ada di kitab Nahwu. Isim mufrad adalah isim yang bukan berupa tasniyah. Tasniyah nanti kita akan temui setelah ini, yaitu yang artinya dua. Jamak. Jamak itu yang lebih dari dua. Atau mulhik dengan keduanya. Atau mulhak ya. Atau mulhak dengan keduanya. Atau diikuti dengan keduanya. Mulhak itu. Dan tidak termasuk asma'ul khamsah. Dan tidak termasuk asma'ul khamsah. Nanti kita akan pelajari minggu depan ya. Untuk asma'ul khamsah. Jadi ini istilah. Jangan ambil pusing dulu. Yang penting isim mufrad itu apa? Isim yang menunjukkan satu. Ya, jumlahnya satu. Apa Ustaz? Mulhaq itu apa Ustaz? Diikuti. Maksudnya apa ya? Anda pernah dengar ini itu mulhaq dengan keduanya itu. Jadi ada kata yang walaupun dia satu ya, artinya satu, tapi sebenarnya dia jamak atau dua gitu. Bentar, Anda ingat-ingat dulu itu seperti kata apa ya? Coba nanti insya Allah Anda cari. Jadi maksudnya isim bukan dia tuh isimnya sebenarnya mufrad ya. Satu, nggak ada tanda untuk ini untuk tanda tasnya dan jamak, tapi dia disebutnya bukan mufrad. Seperti itu. Nanti insya Allah anak cari tahu dulu. Baik Ustaz. Ya. Seperti kata orang Islam, itu Muslim ya. Nah, itu ada kesalahan lagi di situ. Muslimun. Muslimun. Nah, ada tajirun, zaidun, dan yang kita sebut tadi ada masjidun, ada kitabun. Itu bermakna satu. Kalau Ustaz kafirun masuk. Ya, masuk satu orang kafir. Sodikun. Apa? Sodikun. Sodikun ya. Teman. Sodikun atau sodikun orang yang jujur. Satu orang jujur dan satu teman. Itu kan menunjukkan satu. Tadi disebut dengan isim mufrad. Rasulun masih juga. Masih satu utusan atau satu rasul. Ya. Kalau dua rasul apa? Rasulani. Iya, nanti kita akan pelajari di macam yang kedua ini ya, namanya isim tasniyah. Kita langsung masuk saja. Macam isim mu'rab yang satu ini mungkin sedikit sulit menemukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Sebab dalam bahasa Indonesia kita hanya mendapati istilah tunggal. Betul? Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu istilah tunggal dan jamak kan?
Sedangkan dalam bahasa Arab dia mengenal isim musanna yang bermakna dua. Kalau misalkan di Oh, kita beda musanna dengan jama Ustaz. beda dong. Kalau musanna itu dua Dua. saja. Jama Kalau jama lebih dari banyak. dua. Lebih dari dua. Kalau di kita kan Tiga sudah masuk di jama itu. tiga masuknya udah jama karena udah lebih dari dua kan. Ya, Oke. ya. Dan jamak namun demikian kiranya arti gandala yang mungkin cocok dengan istilah tasniah ganda ya kalau dalam bahasa Indonesia. Hmm. Walaupun gak ada bentuknya tapi nggak apa-apa kita pelajari sini wa huwa ma dalla alal apa ini alal isnain ya. Coba dia ada fi akhirih. Oh, apa namanya? Wa huwa ma dalla alal alif nun. Nah, masih kurang bacanya nih. Al mim. Ya, dia data fi akhiri dengan huruf tambahan di akhir kalimatnya. Kayak tadi aja ya, ada cara cetak ya. Majmu'an jadi apa itu tadi? Apalah jadi tak. Mimnya salah ketikan di situ. Saya salah ketik lagi di sini untuk definisinya. Jadi yang penting kita tahu definisinya yaitu menunjukkan arti dua atau ganda dengan huruf tambahan di akhir kalimatnya. Isim tasniyah merupakan isim mu'rab yang memiliki arti dua atau ganda dengan tambahan alif tambahan ya, alif dan nun atau ya dan nun ya. Jadi hanya dua bentuknya. Nah, kita di sini dituntut untuk membedakannya gimana? Kalau alif dan nun ketika ada yang tahu di sini? Masjidani. Masjidani, iya betul. Itu ketika rofa, ketika nasab atau ketika jar. Nasab ya, Ustaz? Masjidani ketika belum kurang tepat. Masjidani itu ketika rofa ya, marfu. Nah, yang Anda bilang tadi itu kan kalau yang sebelumnya isim mufrad ya, dia marfu'nya atau rofanya memakai domah, sedangkan isim musanna marfu'nya atau rofanya memakai alif dan nun. Masjidani itu di hurufnya rofa. Lalu untuk jar dan nasabnya itu masjidaini. Dia udah sepakat tuh jar sama nasabnya. Jadi karena Anda bilang tadi ya, ini ada ini saja. Untuk ya dan nun itu untuk yang nasab dan jarnya. Nah, lanjut sini, isim ini termasuk dalam kategori isim mu'rob bil harfi. Nah, yang Anda bilang tadi. Jadi bukan harokat yang berubah, tapi apanya? Hurufnya, Ustaz. Hurufnya. Ya. Tadi Bapak Napi kan nanya Apa, apa Ustaz? nih? Kalau ada kata yang menggunakan waw dan nun itu beda, Ustaz. Contohnya apa? Contohnya muslimuna. Untuk muslimuna itu jamak. Ya. Ini siapa yang bertanya? Mahal ya, Ustaz? Oh, oke. Bapak Mahali. Nanti itu kita pelajari di isim jamak. Kita masih di isim sana dulu ya sekarang ya. Baik, Ustaz. Iya. Kalau isim musanna itu alif dan nun dan ya dan nun ya. Kita bisa lihat di sini contohnya rojulani dan rojulaini. Sebelum kita baca dulu, yakni i'rab alif ketika rofa, nah alif ya, dan ya ketika nasab maupun jar. Nasab maupun jar itu rojulaini. Kalau marfu'nya atau rofa'nya rojulani. Rojul apa artinya? Laki-laki, Ustaz. Laki-laki. Nah, di sini rojulani berarti dua orang laki-laki kan.
Masuk nih. Yang tadi isim mufrad bermakna satu, jika dimusanahkan rojulani. Nah, rojulani ini rofaknya. Untuk nasab dan jarnya apa? Rojulaini. Rojulaini. Oke, mumtaz. Dua orang muslim, muslimani dan muslimaini, ani dan aini, dan lain sebagainya. Ya, silakan sampai jika ada yang tanyakan. Kalau istilah Ustaz, adakah misalnya jama muzakkar? Kalau misalnya yang mufrad mau dijadikan jama muzakkar, itu apa tanda-tandanya situ? Ya, nanti kita masuk saja berarti langsung ke ketiga ini ya, Bapak Nafi. Ya, Nah, kalau yang ketiga ini isim muzakkar. Kalau nanti terjawab pertanyaannya. Nah, masuk saja. Isim muzakkar salim dalam kalimat. Ini bilang bahwa huwa labdun Rumahnya di dalat mana, Bu? ala akthar minas Mau diantar nggak? naini bi ziyadatin fi akhir. Ya, ala akthar minas isnaini. Lebih dari dua. Akthar itu lebih. ya. Bisa lihat arti sini. Jama muzakkar salim ada isim yang menunjukkan arti lebih dari dua dengan tambahan huruf di akhir kalimatnya. Isim jama muzakkar salim merupakan isim mu'rob ya, yang ketika rofa di'irobi dengan waw dan dengan ya ketika nasob dan jar. Oke, sama-sama kayak musanna. Jadi keadaan rofanya itu satu untuk jar dan nasobnya itu sepaket ya. Tadi kan rojulani dan rojulaini. Rojulani untuk rofa, Ya. rojulaini untuk nasab dan jar. Nah, di sini muslimuna dan muslimina. Jadi Bapak Nabi nanya kan gimana caranya kan. Jadi tinggal ditambahkan waw dan Iya, nun. bagaimana caranya? Misalkan, Jadi itu anunya tambahannya waw dengan iya coba sekarang Bapak Nabi tambahin waw dan nun di kata mukmin. mukmin, mukminuna. Iya, gampang kan tinggal tambahin waw dan nun saja. Gampang. Iya. Iya. Lalu misalkan Muhsin. Oh, Fansat. Karena kemarin tidak ikut, Afan dikabarkan mohon dijelaskan kembali perihal kenapa kata tersebut rofa, kenapa kata tersebut nasab ataupun Jar. jar, Ustaz. Oke. Kalau kenapanya itu kita kesampingkan dulu ya. Alasan dia rofa atau alasan dia nasab, alasan dia jar. Tapi yang kita pelajari dulu di sini, untuk rofa itu tandanya apa? Lalu untuk nasab tandanya apa? Dan jar tandanya apa? Nah, kalau untuk jar tandanya kan kalau isim mufrad tadi, ini isim mufrad tuh kebanyakan ya. Itu secara umumnya. Jar itu kasroh tandanya. Lalu nasab fathah tadi. Lalu untuk rofa itu domah. Nah, untuk alasannya itu nanti insya Allah akan mengikuti di setiap babnya. Nah, kita udah belajar bapak kemarin huruf jar. Nah, itu salah satu alasan dari majrur atau jar. Alasan dari kenapa kata itu kasroh didahului oleh huruf jar. Lalu untuk alasan dari rofa dan nasab nanti insya Allah banyak mengikuti ya. Jadi untuk sekarang kesampingkan dulu alasannya ya atau kenapanya gitu. Baik. Jadi fokus ke tandanya. Ketika dia rofa itu bentuknya bagaimana dan nasab bagaimana, jar juga bagaimana. Baik, Ustaz. Oke, bagus ya, terima kasih.
Lalu muslimuna tadi kan. Ya. Muslimuna untuk rofa. Nah, Eh, untuk nasabnya apa? Jama muzakkar salim. Ya, jama Muslimuna. muzakkar salim. Untuk keadaan nasabnya Wow. Eh, nasabnya Rafa. ini ya. Dengan ya ketika nasab, berarti muslimuna menjadi Muslimuna berarti nasab. Nah, coba dijawab oleh Bapak Saparta. Muslimuna ketika nasab menjadi Masih menyimak dulu, Ustaz. Saya masih kurang paham nih. kalau dijawab oleh Bapak atau Akhi Iskandar Burhan, Iya, dan muslimuna menjadi muslimani. Ya, Kalau itu. dijadiin apa, Dan? maksudnya dijadikan nasab, mansub. Dijadikan mufrad itu Ustazah. Dijadikan mufrad. Enggak. Maksudnya muslimuna kita rubah keadaan akhirnya. Ingat ya. Rofa, Oh, iya. nasab, dan jar itu keadaan harokat atau keadaan huruf terakhirnya. Nah, ini kan Ya. mu'rab bil harfi. Nah, Muslimuna kan nasab. muslimuna rofa dong. Musliman, Dan. Musliman. Rafa. Kira Muslim. dhamma. Kalau dhamma itu Rafa. Doma itu rofa, iya kan? Itu untuk Ini isim kalau mufrad. Muslimuna menjadi Yang mana dilihat anunya apakah musliman. nah sini muslimuna menjadi yang dilihat itu Muslimina, Ustaz. muslimina. Iya betul. Nah, lihat tadi jawabannya ya. Nih, dengerin dulu. Bentar sini. Muslimuna ketika rofa. Lalu kalau Rafa. ditanya nasab dan jarnya menjadi muslimina. Nah, keadaannya dua saja gampang kan? Kalau nggak muslimun ya muslimin. Gitu. Jadi jangan ngalur ngidul ke musliman tiba-tiba atau muslimah ini. Keadaannya untuk jamak muzakkar salim tuh muslimuna muslimina. Misalkan dia rofa yang harus harokatnya dhammah, dia muslimuna. Jadi untuk dilihatnya ya dilihat dari huruf wawunya aja ya. Karena kalau untuk nasab dan jar ya yang harusnya harokatnya fathah dan kasroh, dia menjadi ya. Ingat ini perubahannya bukan harokat tapi perubahan huruf. Ya dan nun, waw dan nun. Ya. Coba misalkan muhsinuna menjadi apa? Muhsinani. Muhsinina. Muhsinina. Iya, muhsinina ya. Apa nanti? Coba jangan ke anak yang tadi apa? Jangan ke mana-mana. Bentuknya cuma dua. Ya. Muslimuna dan muslimina. Nggak mungkin nyasar ke muslimani gitu kan. Jadi kalau muhsinuna, muhsinina. Coba Bapak nanti mu'minuna menjadi Mukminat. Mukminina. iya mu'minina. Lalu misalkan ini apa? Bapak Saparta mungkin sudah paham. Misalkan ada kata musyrikuna menjadi musyrikina. Ya paham ya. Jadi perubahannya cuma dua angka itu aja. Untuk kalau misalkan dia keadaannya rofa, nasab, dan jar. Oke. Mungkin ya materi kita sampai di sini. Jadi sisa waktu ambil murojaah ke atas ya. Kita ulang-ulang lagi sampai paham. Sambil kalau ada yang ditanyakan silakan.
nanti Kalau ini anu Ustaz, isim berapa sebenarnya kalau pembagiannya ini? Berapa pembagi jumlahnya isim keseluruhan? enggak beda-beda Bapak Kan Nafi. baru tadi mufrad, kemudian musanna, kemudian jamak, isim Ya, jamak. isim itu pembagiannya banyak ya. Jadi maksudnya Oh, ada yang ditinjau dari ini menjadi berapa, ditinjau dari itu menjadi berapa, gitu loh. Itu beda-beda. jadi bisa juga ada isim jamak muzakkar. Iya, isim jamak muzakkar salim. Nah, nanti itu kan baru kita baru sampai Kemudian situ ya. juga isim jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya nih, yang nomor 45. 45 ini nanti insya Allah ada di pertemuan selanjutnya. Ya, Oh iya, iya. jadi jangan banyak menambah dulu. Yang penting yang 3 ini paham. Isim mufrad, tasnya atau musanna itu sama saja ya, tasnya atau musanna. Lalu yang tadi tanya ini ya, mulhak ya. Mulhak itu ada yang tanya kan tadi, karena baru ada apa ya, maksudnya pencerahan sedikit maksudnya. Jadi isim yang benar-benar itu maknanya udah bukan mufrad lagi, misalkan gini, mereka ya, antum tahu mereka itu apa bahasa Arabnya? Banyak. Hum ya. Jamak. Itu termasuk mufrad nggak? Enggak dong, ya kan? Enggak. Dia nggak ada maksudnya bentuk mufradnya, ditanya pun nggak ada gitu misalkan. Kayak untuk musananya humani itu kan nggak ada. Jadi udah benar-benar mulhak itu dianggap jamak atau musanna begitu. Nanti mereka gitu. Terus nanti insya Allah anak tuliskan di grup ya, isim-isim yang mulhak. Jadi dia nggak bisa dianggap satu. Dia misalkan dua, jadi dua aja. Lalu jamak ya jamak aja, bentuknya cuma satu. Seperti itu. Kan juga ada yang tanyakan. Sementara belum. Di sini kita bisa lihat lagi. Gitu ya. Misalkan di sini ada contoh isi mufrad. Kita ambil contohnya aja kayak kolamun, kitabun, muslimun, mu'minun ya. Atau isi musanna. So'imun ya. Sama dia mufrad. Lalu isi musanna yang bermakna dua tadi ya. Muslimani dan muslimaini. Muslimatani dan muslimataini. Kalau ada anu Ustaz, alif lamnya di depan masuk juga. Masih. Misalnya an-nabiyyu. An-nabiyyu ya tetap isi mufrad. Maksudnya nggak berpengaruh ke bagian ini. Ya. Ya. Isim jamak. Al-malak. Isim jamak muzakkar salim ya. Ini kita sudah bahas. Nah, contohnya as-solihuna, al-mu'minuna. Nah, kita ketahui aja dulu bentuk-bentuknya. Baru nanti kita akan bahas walaupun tadi disinggung sedikit ya. Kalau kita tahu bentuknya dulu nih, as-solihuna dan as-solihina misalkan, atau al-muslimu dan al-muslimuna dan al-muslimina. Nah, nanti untuk misalkan alasannya Tidak termasuk itu Ustaz kalau misalnya dirubah ke muannas al-musliman, aslimati apa? al-muslimat, Al-muslimin, ya, al-muslimat. yaitu nanti jamak muannas salim. Itu di pertemuan selanjutnya. Anda bilang tadi kita jangan nambah banyak-banyak dulu.
Yang 3 Iya, tadi iya, aja iya. belum tentu paham ya, maksudnya bukan belum Iya, tentu iya, paham, iya. belum tentu di luar kepala, jadi harus di luar kepala dulu kan. Ya, itu Itu contoh di luar contohnya. kepala bisa bisa dipaham, bisa juga tidak di luar kepala. Enggak, maksudnya di luar kepala itu tanpa berpikir pun udah langsung bisa gitu maksudnya. Iya, iya. Silahkan Oke. dia yang tanyakan. Nanti Anda tuliskan di grup ya pembahasan yang mulhak tadi ya. Iya, iya, iya. Nanti ada Baik, pembahasannya. Ustaz. Iya. Jadi ada yang Bisa barangkali anu Ustaz, setiap materi itu bisa dalam bentuk file supaya bisa di print. bisa, antum tinggal print aja, itu ada artikelnya kan. Ada yang ada yang tidak bisa di print itu yang macam dialog ke apa dalam bentuk apakah itu yang dikirim itu hanya 2 yang bisa di di print. Oh iya, kalau nahu kan kita membahasnya lebar kan. Jadi anak kirim artikel aja, misalkan antum niat untuk ngeprint satu persatu artikelnya silahkan. Tapi misalkan nggak niat, bukan nggak niat ya maksudnya, niatnya untuk beli kitab nahu aslinya gitu kan, kayak Nahwadi gitu kan, itu kan kitab nahu yang udah tinggal dibeli kan. Nah, kalau anak kan kirim-kirim artikel ini mengikuti silabus yang dipakai oleh Al-Bukhari. Bisa Ustaz dikirimkan judulnya bukunya nanti dipesan. Oh bisa, kitab Iya. nahu ya. Iya, Oke. dipesan di Shopee. Iya, insya Allah ada gitu. Iya. Nahwadi. Bahkan itu kan cetakan Mesir ya, Nahwadi ini. Iya. Dia Yang udah penting ada, ada penjelasan bahasa Indonesianya. iya dia ada terjemahannya emang. Hmm. Ada yang versi Indonesia ada. Ya, kita ada pertanyaan. Iya. Cukup, Oh, Ustaz. Oke. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.